Ancaman bab 484. Setelah melihat mobil mereka pergi, orang itu baru mengalihkan pandangannya. Handphonenya yang ditaruh di samping tiba-tiba berbunyi. Dia mengangkatnya lalu mendengar. Bukannya sudah bilang, kamu jangan menghubungiku. Kalau ada masalah, aku sendiri yang akan menghubungimu. Tidak tahu apa yang dikatakan orang itu di dalam teleponnya. Melihat tangannya menggenggam handphonenya dengan erat, suaranya juga terdengar makin kejam. Kamu sudah menjadi Buddha yang sulit dijaga di seberang sungai. Kamu urus dirimu sendiri. Urusanku nggak perlu kamu campur tangan. Selesai berbicara, orang itu langsung menutup teleponnya. 5 jarinya menggenggam erat handphone yang ada di tangannya. Kalau bukan karena handphonenya cukup keras, mungkin handphone itu sudah pecah. Tempat tujuan mereka ternyata adalah kantor kerjanya Ipan. Ia juga membawa desain baju gaun pesta Arila. Ia meminta Ipan untuk membantu mendesain baju pesta pernikahan mereka. Ipan melihat Carson dan berkata, "Carton, kamu jangan pikir kamu bisa pakai uang kamu yang banyak itu untuk mengundangku menjadi desainer pribadi kamu." Carson tertawa lalu berkata, "Kamu jangan bilang kamu jadi desainer karena kamu suka menggambar baju, bukan karena uang." Ipan berkata, "Yang kamu bilang itu benar. Aku menggambar baju memang benar karena aku senang menggambar baju, bukan untuk mencari uang." "Kalau bukan karena uang, memangnya kamu sekarang masih bisa mendesain baju?" kata Carson. Setelah Carson berkata demikian, Ipan merasa yang dikatakannya ada benarnya juga. Mau ngerjain apapun memang harus ada uang baru bisa. Tapi ia memang membutuhkan uang. Tapi ia ada berbagai macam cara untuk mendapatkan uang. Ia tidak butuh uang dari Direktur Carson. "Asisten, aku udah mau istirahat. Antarkan mereka." Ipan memang orang seperti ini. Ia menggambar baju cuman pas waktu ia lagi senang. Tidak peduli walaupun Direktur Carson yang datang mencarinya. Ia juga tidak akan memberikannya muka. "Ipan, emangnya kamu masih mau lanjut membuka kantor kamu di kota Pasir Bumi?" tanya Carson dengan santai. Kalimat yang dikatakan Carson terdengar sangat santai, tapi siapapun yang mendengarnya pasti tahu kalau ia sedang mengancam Ipan. Hanya dengan satu kata, kapan saja Carson bisa membuat usaha Ipan di kota Pasir Bumi tidak bisa bertahan. Bukan hanya tokohnya yang ada di kota Pasir Bumi. Kalau Carson benar-benar mau menghancurkannya, ia bisa melenyapkan karir Ipan dari dunia desainer. Tapi mereka adalah teman lama. Carson sangat kejam terhadap musuhnya, tapi terhadap temannya ia masih sangat bersahabat. Beneran bersahabat. Lihat Ipan berbuat demikian, sudah bisa lihat apakah Carson benar-benar bersahabat. Ipan memelototi Carson lalu berkata, "Asisten, kamu tolong ukur badan Nyonya Carson dulu. Buat rekodnya. Lalu beritahu Tuan Carson, 10 hari lagi ia bisa datang lihat barang contohnya." Asistennya masih dengan polosnya menyampaikannya kepada Carson. Carson melambai-lambaikan tangannya, mengisyaratkannya untuk jangan bicara lagi. Ipan bicara sekeras itu, ia juga tidak tuli. Bagaimana bisa tidak mendengarnya? Barang yang dibuat Ipan semua termasuk barang mewah. Walaupun ia dipaksa untuk menerima pesanan lagi, Ipan tetap bisa menjamin kualitas produknya. Kalau tidak, bagaimana bisa jadi desainer ternama di dunia? Walaupun hanya mengukur badan Arila, dia pasti lebih teliti dari orang lain. Ia tidak akan membuat kesalahan-kesalahan yang kecil.
Tapi pada waktu mengukur, Ipan selalu memasang wajah yang sangat sombong. Cara bicaranya juga sangat angkuh. Karena sudah diancam Carson, ia juga cuma bisa menahan emosinya. Saat pergi dari tempat itu, Arila tiba-tiba mengingat ekspresi Ipan yang tidak berdaya tadi. Dia pun tertawa. Carson, mana ada orang yang seperti kamu. Jelas-jelas mau minta tolong, tapi malah mengancam orang. Kamu benar-benar membuat Ipan tidak berdaya. Carson berkata, kamu pernah lihat berapa kali orang minta bantuan dan permintaannya dikabulkan? Arila berpikir dengan serius. Memang benar, cuman ada beberapa yang berhasil minta bantuan sama orang lain. Carson lanjut berbicara. Mau minta tolong sama orang, peluang berhasilnya sangat rendah. Jelas sudah tahu peluangnya kecil. Aku kenapa masih mau minta tolong? Kalau pakai cara mengancam hasilnya sebagus ini, kenapa tidak aku pakai? Kamu ini pakai logika apa sih? Arila tidak habis pikir. Carson ternyata adalah orang seperti ini. Carson melihat Arila, lalu berkata, aku cuma membahas kenyataannya dengan kamu. Di dalam dunia ini, tidak peduli mau pakai cara apa, cara yang paling bagus, kamu bisa berhasil menyelesaikan satu masalah. Orang-orang cuma melihat hasilnya. Tidak ada orang yang akan melihat prosesnya. Dengan marah Arila berkata, kamu sedang mengajariku. Carson mengusap-usap kepalanya dan berkata, aku hanya ingin memberitahu kamu, masih banyak hal yang kamu tidak tahu, tapi aku tahu. Atau hal itu tidak bisa kamu terima, atau... Arila mengangkat tangannya dan menutupi mulut Carson. Dia pun berkata, aku pernah bilang, tidak peduli apa yang kamu kerjakan, aku akan selalu menjadi supporter kamu yang paling setia. Tidak peduli apakah itu benar atau salah, apapun itu, aku akan selalu ada di belakang kamu dan mendukungmu, kata Arila. Carson menggenggam tangan Arila lalu berkata, terima kasih atas kepercayaan yang Nyonya Carson berikan padaku. Tiba-tiba terdengar lagu anak kecil, 2 ekor harimau. Tapi kali ini bukan handphone Carson yang berdering, tapi handphone Arila. Arila kecil suka mendengar lagu ini, jadi mereka semua mengganti nada deringnya menjadi lagu ini. Arila mengeluarkan handphonenya, lalu melihat itu adalah telepon dari abangnya, Ferdian, yang sudah tidak ketemu dengannya sudah beberapa hari ini. Arila mengangkat telepon. Kak, ada apa? Besok siang kita ketemuan ya, ada yang mau aku bahas dengan kamu, kata Ferdian di dalam telepon. Arila mengangguk-anggukkan kepalanya. Baik kak. Pas hari kedua adalah hari Minggu. Tempat Ferdian mengajak ketemuan dengan Arila adalah rumahnya sendiri. Setiap kali sebelum ia menyuruh Arila datang ke rumahnya, ia akan menyuruh orang untuk membersihkan rumahnya. Jangan sampai membuat Arila merasa kakaknya tidak rapi dan kotor. Jam 11 siang, Arila sudah sampai di rumahnya. Ferdian sedang sibuk di dapur. Katanya mau masak 2 macam sayur, menyuruh Arila untuk mencoba hasil masakannya nanti. Arila berdiri di depan pintu dapurnya, melihat Ferdian yang sedang kewalahan memasak. Ia ingin masuk dan membantunya memasak. Tapi baru saja dia berjalan selangkah, dia sudah didorong keluar oleh Ferdian. Ferdian berkata, sudah kubilang, aku akan memasak untukmu. Kamu tunggu saja di ruang tamu. Arila berkata, aku takut dapur kamu nanti terbakar. Ferdian menyeringai, lalu dia pun berkata, coba ngomong lagi. Arila mengangkat bahunya.
Aku tidak ngomong lagi. Oh iya, kamu hari ini suruh aku kesini mau bahas apa? Ferdian menyajikan sayurnya yang sudah hampir gosong di meja makan sambil berkata, aku sudah rindu sama kamu, jadi aku undang kamu ke rumah untuk duduk-duduk. Arila berkata, dulu saat kamu merindukanku, bukannya kamu sendiri yang akan pergi ke Moonriper untuk mencariku? Ferdian pernah bilang, waktu dia merindukan Arila dan anaknya, ia akan pergi ke Moonriper untuk mencari mereka. Bukan hanya bisa melihat Arila, ia masih bisa bermain dengan Rila kecil. Kemarin, ia begitu serius menghubungi Arila, bilang ada yang mau dibahas dengannya. Sekarang Arila sudah datang, ia malah bilang tidak ada apa-apa. Tidak tahu apakah Ferdian terlalu santai atau ia merasa Arila terlalu santai, malah membuat permainan yang membosankan seperti ini. Ferdian lalu berkata, lain kali, kalau kamu ada waktu, datang saja duduk-duduk di sini. Kalau bisa, mengajak Rila kecil itu lebih baik lagi.